Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Ibu. Apa kabar hari ini, Bu? Baik, Ibu. Ibu, pagi ini kita ada sesi coaching dengan Ibu. Gimana, Bu? Bisa? Oh iya, Ibu bisa sekali. Nah, sekarang, Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya, Bu. Maka dari itu akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya, Bu? Ya, Ibu, saya sudah siap. Baik, Ibu. Sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti saya akan bertanya juga kepada Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menilai Ibu melalui rubrik penilaian coaching yang akan dilakukan oleh Ibu sebentar. Yang pertama, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Di sini kita tahu bersama dari alur tirta ini terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, Ibu, saya akan mengamati bagaimana atau apakah Ibu melakukan percakapan berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching di sini kita sama-sama tahu bahwa dia perlu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses kreatif, dan maksimalkan potensinya. Yang ketiga, Ibu, kompetensi inti yang perlu diperhatikan adalah dengan hadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif, Bu. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan perasaan rasa. Rasa di sini yaitu refleks, aks, dan apresiasi. Nah, di sini bisa menerima pernyataan dari coaching dan bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, bisa juga merangkum pertanyaan atau permasalahan coach serta memberikan apresiasi. Nah, Ibu, apakah sudah jelas rubrik penilaian yang saya berikan, Bu? Ya, Bu, sudah jelas sekali itu, Bu. Saya pada saat melakukan coaching nanti, saya akan berencana melakukan sesuai dengan alur kita, lalu dengan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi yang sudah cukup jelas dari rubrik yang disampaikan oleh Ibu tadi. Oke, Bu. Baik, selanjutnya izinkan saya bertanya, Bu. Ya, Bu. Pertama, Bu, kompetensi apa yang dikembangkan nantinya ke depan? Baik, Ibu, pada saat melakukan coaching, saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu. Nanti, mana nanti yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, Ibu, yang ingin saya kembangkan secara spesifik nanti itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, Bu. Nah, kalau sudah mendengarkan yang aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot, di sini Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Harapan saya sebentar, saya akan mendengar lebih banyak daripada berbicara. Oke, Bu, terima kasih. Sini harapan kedepannya Ibu lebih banyak mendengarkan daripada bicara atau lebih banyak menyimak. Ya, Bu. Ibu, terima kasih. Baik, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini, Bu. Terima kasih telah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin dicapai dan yang saya ingin observasi, Bu. Selanjutnya, silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama dengan Pak Fian. Nanti setelah coaching kita akan bertemu lagi untuk bincang sejenak terkait proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Pak Fian nanti ya, Bu. Oke, Bu, baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Ibu. Selamat siang Ibu Lini, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang juga, Pak Fian. Puji Tuhan, baik. Ada apa, Pak Fian? Sepertinya Pak Fian cemas. Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu Lini, ada yang saya bahas bersama Ibu. Oh iya, silahkan Pak. Begini Bu, depan saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah
untuk menjadi pembina upacara saat upacara bendera ini. Oh, bagus itu Pak, luar biasa. Apa tujuan yang ingin Bapak sampaikan saat menjadi pembina upacara saat itu? Saya ingin bisa membawakan pidato dengan percaya diri Ibu ya, dan membuat siswa dan rekan-rekan itu terkesan ya dengan pidato saya. Itu yang saya inginkan. Bagus sekali Pak Fian. Apa yang membuat Fian merasa kesulitan? Ya, saya merasa gugup dan sering sekali lupa dengan kata-kata Ibu. Oh, kenapa sampai begitu Pak? Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana perasaan takut itu bisa muncul. Ya mungkin karena kurangnya rasa percaya diri dalam diri hati saya ya, sehingga ya merasa apa yang akan saya sampaikan ya tidak begitu menarik ya untuk didengar oleh ya kepala sekolah, guru-guru, bahkan siswa-siswi di sekolah tersebut. Oh ya, baik Pak Fian. Kalau begitu hari ini kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Pak Fian rasakan ya. Ya, Oh, iya, oke. tidak ada Bu, ya saya hanya ingin ya merasa lebih percaya diri dan terampil ya saat berpidato nanti. Dan saya yakin ya dengan bimbingan Ibu ya, saya bisa mencapainya sesuai yang saya harapkan seperti itu. Oke, baik Pak Fian. Apa ada rencana yang sudah Bapak rancangkan untuk menjadi pembina upacara saat itu? Ya, saya akan mempersiapkan ya materi tema yang akan dibicarakan saat itu ya dengan baik, berlatih di depan cermin ya, dan juga akan meminta umpan balik ya dari rekan sejawat lainnya, terutama rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Bagus. Adakah prioritas yang Pak Fian miliki dalam rencana aksi nanti? Terus saya selain persiapkan tema dengan baik ya, dan berlatih berbicara di depan cermin ya, untuk melatih mental saya ya agar tidak merasa gugup ya, sehingga tujuan dari tema yang saya bicarakan itu dapat sampai kepada anak-anak ya, atau mereka dapat memahami ya, maksud dari tema tersebut seperti itu. Oke, adakah strategi yang Pak Fian gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, mungkin saya melihat dulu ya masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Ya, dari situ saya bisa mengambil sebuah tema yang akan saya bicarakan saat upacara bendera hari Senin. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang Pak Fian sudah buat itu sudah terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Pak Fian mengatasi tantangan atau rasa kekhawatiran Bapak. Kalau begitu, ada tidak komitmen dari Pak Fian terhadap rencana aksi yang sudah Pak Fian buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan ya tema dengan baik ya dan berlatih depan cermin ya, agar apa yang saya bicarakan dapat menjadi lebih bermakna. Mungkin itu saja Ibu. Oke, menurut Pak Fian, mungkin ada atau siapa yang akan membantu Pak Fian untuk menjaga komitmen tersebut nanti? Saya meminta bantuan teman ya atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih. Ya, saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan juga pemantik perbaikan. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Mungkin ada tindak lanjut dari Pak Fian dari proses coaching kita hari ini, Pak? Saya akan terus berlatih Bu ya dan mencari ya feedback dari teman atau mentor ya untuk terus meningkatkan kemampuan saya. Ya, kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, ya, tetapi juga sebuah ya perjalanan berkelanjutan yang menuju pengembangan diri saya dalam berkomunikasi yang efektif. Oke, baik Pak Fian, komitmen dan rencana yang sangat luar biasa. Saya berharap dari proses coaching kita pada siang hari ini dapat menghilangkan rasa kekhawatiran Bapak, rasa tidak percaya diri, supaya pada hari Senin besok Pak Fian dapat menampilkan atau dapat bicara dengan santai, penuh rasa percaya diri depan rekan-rekan dan juga anak-anak. Ya, baik Ibu, ya terima kasih banyak untuk waktunya ya untuk percakapan kita siang ini. Ya saya juga berharap ya dapat menampilkan yang terbaik. Ya, karena waktunya mau masuk kelas lagi, saya pamit dulu Ibu. Ya nanti kalau saya ada apa-apa ya terkait dengan permasalahan di sekolah saya, boleh lagi meluangkan waktu ya Ibu ya. Bisa kan Ibu? Oke Pak, dengan senang hati saya akan menunggu kehadiran Bapak ya. Siap Ibu. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu Nining. Selamat pagi Ibu.
Iya, luar biasa tadi coachingnya bersama Pak Fian sudah berjalan dengan lancar. Perasaannya Ibu bagaimana ketika melakukan coaching bersama Pak Fian tadi Bu? Saya merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Pak Fian saat proses coaching tadi, Ibu. Oke Bu, kompetensi apa yang diharapkan dari Ibu? Kompetensi yang saya harapkan dari ketiga kompetensinya tadi itu, Bu, saya harapkan semuanya dapat tercapai dengan baik melalui pendekatan Tirta tadi. Oke, terima kasih Ibu. Sekarang Bu, apa saja yang Ibu lakukan pada coaching tadi Bu? Oke, selama proses coaching tadi Ibu, saya merasa saya sudah mampu dan fokus terhadap coaching dengan mendengar aktif dan melakukan sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Oke Bu, nah di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu tadi. Nah, yang di sini Bu, yang pertama selama coaching tadi sudah berjalan dengan baik bersama dengan Pak Fian. Kalian melakukan coaching berdasarkan alur Tirta. Yang kedua, kalian sudah menanyakan bagaimana tujuan kepada coaching, mengarahkan coach untuk mengidentifikasi masalahnya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah, dan sudah memancing beliau untuk berkomitmen dan bisa bertanggung jawab. Sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, lalu sudah mendengarkan dengan aktif, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Bu? Saya senang mendengarnya Ibu. Oke, nah sekarang Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu terapkan ke depannya Bu? Baik Ibu, terima kasih. Saya ingin memahami lebih jauh tentang konsep coaching dengan alur Tirta supaya saya dapat terapkan di kelas ataupun berkolaborasi dengan teman-teman. Oke Bu, terima kasih untuk waktu berbaginya pagi ini Bu. Semangat ke depannya. Oke Ibu, saya permisi Ibu. Terima kasih. Terima kasih.